Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mona Sidik. Di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 1 Teknik Industri C. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang manufaktur dan teknologi. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini saya akan menjelaskan manufaktur terlebih dahulu. Nah, apa itu manufaktur? Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan yang atau barang yang memiliki nilai jual. Nah, istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia dari kerajinan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Tetapi demikian, istilah ini sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar. Nah, manufaktur ada dalam segala bidang sistem ekonomi. Dalam ekonomi pasar bebas, manufacturing biasanya berarti produksi secara massal untuk dijual ke pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, beberapa industri seperti semikonduktor dan baja lebih sering menggunakan istilah pabrikasi dibandingkan manufaktur. Sektor manufaktur sangat erat terkait dengan rekayasa atau teknik. Oke, selanjutnya ada interchangeability atau dapat dipertukarkan. Manufaktur yang dapat dipertukarkan sebagian besar bergantung pada standarisasi dan proses. Secara sistematik akal, dipertukarkan memfasilitasi plugability atau modularitas dan tidak menekankan desain oleh produk. Nah, interchangeability juga harus memudahkan pergantian suku cadang dalam rakitan dengan biaya yang wajar. Kunci kata-kata untuk ini adalah toleransi dan kelonggaran. Nah, selanjutnya proses manufaktur dan perencanaan proses. Saat ini, beberapa alternatif tersedia untuk diproses. Dengan demikian, biasanya ada lebih dari satu cara memproduksi bagian yang diberikan. Proses diklasifikasikan sebagai satu, yaitu proses pengecoran. Yang kedua, proses pembentukan. Yang ketiga, proses permesinan. Dan yang keempat, proses penggabungan. Lalu ada juga proses finishing dan proses pembuatan non-tradisional. Nah, kita masuk ke proses pengecoran. Proses pengecoran atau casting atau foundry adalah salah satu metode pembuatan atau pembentukan produk melalui pencairan logam di dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan atau dicor ke dalam rongga cetakan yang memiliki bentuk geometri seperti produk akhirnya. Oke, selanjutnya proses forming atau pembentukan. Prinsip dasar pembentukan logam merupakan proses yang dilakukan dengan cara memberikan perubahan bentuk pada benda kerja. Perubahan bentuk ini dapat dilakukan dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Nah, aplikasi pembentukan logam ini dapat dilihat dari beberapa contohnya seperti pengerolaan atau rolling, pembengkokan atau bending, tempa atau forging, ekstruksi atau extruding, penarikan kawat atau wire drawing, penarikan dalam deep drawing, dan lain-lain. Dalam proses pembentukan logam, digunakan pekakas atau tooling yang fungsinya memberikan gaya terhadap benda kerja, serta mengarahkan perubahan bentuknya secara makroskopis. Deformasi dapat dilihat sebagai perubahan bentuk dan ukuran. Nah, selanjutnya ada proses permesinan. Proses permesinan atau machining proses merupakan proses pembentukan suatu produk dengan pemotongan dan menggunakan mesin pekakas. Umumnya, benda kerja yang digunakan berasal dari proses sebelumnya seperti proses penuangan atau casting dan proses pembentukan atau metal forging. Nah, selanjutnya ada peralatan mesin dan integrasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan peralatan mesin dan integrasi komputer. Peralatan mesin ini digunakan untuk melakukan operasi permesinan dan dipilih berdasarkan kemampuannya untuk mencapai tingkat akurasi dalam ukuran dan geometri tertentu. Kemudian, desain berbantuan komputer atau Computer Aided Manufacturing digantikan oleh Computer Integrated Manufacturing atau CIM untuk meningkatkan integrasi pada tingkat sistemik. Fleksibilitas CIM yang dikombinasikan dengan prototyping cepat telah menyebabkan perusahaan manufaktur lincah. Sistem ini menggunakan perbaikan yang fleksibel dan inspeksi otomatis. Sistem inspeksi otomatis paling populer yang digunakan dalam industri adalah pengukuran koordinat mesin atau CMM.
sistem PC mesin, dan proyektor optik. CMM juga dalam perusahaan reverse engineering untuk mengkonstruksi desain dari produk. Suku cadang direkayasa mundur kapanpun gambarnya aslinya tidak lagi tersedia atau ketika produsen peralatan asli tidak mendukung produk lagi. Oke, yang selanjutnya proses penggabungan atau penyambungan. Proses penyambungan digunakan dalam pembuatan bagian dan rakitan multiplies. Proses penyambungan meliputi pengikatan mekanis atau perbautan dan rivet, ikatan perekat, dan proses pengelasan. Proses pengelasan menggunakan berbagai sumber panas untuk menyebabkan peleburan logam secara lokal bergabung atau mencairnya pengisi untuk mengembangkan sambungan antara dua bagian logam. Oke, yang terakhir adalah proses finishing. Nah, pada proses finishing meliputi pemolesan, shot pinning, sandblasting, cladding, electroplating, coating, dan melukis. Pemolesan bisa melibatkan pemindahan material yang sangat kecil dan karenanya terkadang diklasifikasikan dalam operasi permesinan. Tembakan dan peledakan pasir biasanya digunakan untuk meningkatkan kebersihan dan permukaan properti. Pelapisan diterapkan melalui deposisi uap kimia atau deposisi uap fisik meningkatkan sifat permukaan. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelapis keras diterapkan untuk lebih lembut dan lebih keras substrat untuk meningkatkan ketahanan arus sambil mempertahankan resistensi faktur. Lapisan kurang dari tebal 10 mm dalam banyak kasus. Cladding dilakukan seperti pada aluminium cladding pada stainless steel untuk meningkatkan konduktivitas panas. Yang selanjutnya proses pembuatan non-tradisional. Nah, proses non-tradisional termasuk permesinan pelepasan elektro atau IDM, permesinan elektrokimia, gerindra kimia, permesinan jet air atau abrasif, dan permesinan laser. IDM disebut sebelumnya sebagai percikan permesinan erosi, gunakan di elektrik untuk mengontrol laju permesinan. Elektroda yang lebih lembut dapat digunakan untuk mendapatkan lubang berbentuk rumit atau non-round. Menggunakan IDM, wire IDM adalah variasi dari proses ini. Kasar permesinan jet menggunakan bubur abrasif dalam peleburan dalam semburan air paksa ke mesin yang keras dan selain itu tidak dapat dilewati bahan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, manufaktur adalah tulang punggung dan kekayaan setiap negara berkembang. Proses manufaktur digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bermanfaat. Sumber daya seperti manusia, mesin, dan peralatan digunakan untuk memfasilitasi konversi ini. Dalam kebanyakan kasus, ada lebih dari satu cara untuk memproduksi bagian dari spesifikasi. Keputusan sebagian besar diatur oleh variabel termasuk nilai yang akan ditambahkan, biaya pembuatan dan jaminan kualitas, dan metrik kualitas yang diinginkan dan dapat dicapai. Nah, pengecoran, pembentukan, permesinan, dan pengelasan adalah proses tradisional yang digunakan secara luas hingga saat ini. Semua sama, karena revolusi teknologi dan keinginan untuk spesifikasi yang lebih ketat dan kenyamanan yang lebih baik, keamanan, dan keselamatan. Istilah manufakturabilitas dan fungsionalitas terus berkembang. Ini mengarah pada pengembangan beberapa proses baru, seperti non-teknologi yang bahkan tidak bisa telah dibayangkan 50 tahun lalu. Seiring harapan kami terus berkembang, tren pertumbuhan dalam proses dan mesin diperkirakan akan terus berlanjut. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang dapat dipahami yang saya ucapkan atau saya sampaikan. Mohon dimaklum. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.